Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ruli, monggo. Nggih. Ibu, mohon maaf, saya harus bertamu karena ada beberapa hal yang urgent yang harus segera kami lakukan terkait dengan rencana kami untuk pembagian baksos yang kedua ini, Bu. Mohon arahannya. Iya. Yang pertama bagaimana Bu Ruli? Alhamdulillah, yang pertama kita fokus kepada ranting sehingga kita tidak mengumpulkan orang, tapi ranting langsung pada sasaran yang dituju. Ya, sama dengan apa yang kami lakukan. Jadi kami pakai langsung sasaran, pakai gosen, sehingga meminimalkan kerumunan massa. Saran saya begini, Bu Ruli, mungkin untuk depannya juga, bukan hanya untuk sekarang ini gitu ya. Nah, kita kan sukanya kagetan ya. Bagaimana kalau kita buat sistem keluarga penyangga? Apa itu, Bu, keluarga penyangga? Nah, keluarga penyangga itu adalah keluarga yang mampu mengayomi, membantu orang-orang yang terkena musibah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau sekarang ini yang kena musibah, yang pertama yang memang kaitannya dengan virus. Ada yang ODP ya, yang sudah mulai shock, mulai ketakutan. Yang kedua adalah yang kena dampak secara ekonomi. Ya, ini yang keluarga penyangga itu. Perannya, Bu? Peran dan tugasnya. Jadi keluarga penyangga itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketahanan pangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah-masalah yang harus memberikan motivasi ya, sebagai motivator, sebagai konselor. Bahkan ya masjid itu berfungsi, ada tokoh-tokoh agama di situ untuk melakukan binroh, bimbingan rohani itu nggak hanya di rumah sakit. Ini sangat penting sekali. Maka kenapa yang pertama tadi kok ketahanan pangan, ya ini yang perlu diperhatikan. Soalnya orang yang lagi lapar itu dengarkan pesan-pesan itu nggak masuk, nggak masuk. Ya, maka dikenyangkan dulu. Ya. Terus teknisnya, Bu, gimana? Nah, teknik kita kalau mengambil ilustrasi gitu ya. Jadi kita perlu punya 3 hal kelemahan kita memang, antara penataan, pendataan, dan pendanaan. Jadi kita data orang-orang yang sebagai agniya lah, yang mampu memberikan supaya ketahanan pangan di keluarga sekitar itu teratasi. Kemudian yang kedua, peran tokoh-tokoh yang mampu memotivasi, ya ada melibatkan RT, RW, PKK, bahkan organisasi, masjid, itu penting sekali. Jadi supaya mampu menjadi memberikan motivasi kepada mereka, sehingga dua kelompok ini harus bekerja sama. Kemudian kalau keluarga A itu yang punya kemampuan secara ekonomi, maka dia diminta untuk menangani keluarga B, sehingga nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Nah, keluarga C punya kemampuan, maka diminta untuk menangani keluarga D, sehingga sistemnya seperti itu. Nah, sedangkan masalah-masalah yang besar itu dia ditangani oleh lembaga zakat yang sekarang ini kan banyak persoalan-persoalan yang besar yang tidak bisa diatasi hanya model sistem keluarga penyangga ini. Maka seperti contoh ini ya, jadi kotak amal, infak, ibu-ibu rumah tangga susuknya belanja itu disimpan. Nanti Ramadan yang akan datang bagaimana? Jatah makan puasa itu disisihkan setiap keluarga itu, sehingga kalau keluarga penyangga itu katakan separuh yang ada di lingkungan RT, maka mampu mengatasi keluarga yang harus disanggah separuh itu. Nah, Islam mengajarkan sebenarnya model yang seperti itu. Nah, mungkin kalau bicara masalah tekniknya bagaimana, ya seperti surat Al-Baqarah 215. Kemudian surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusriku wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah, siapa yang harus didahulukan? Nah, ini yang pertama adalah keluarga dekat. Ya, kemudian setelah itu wal jari dzil qurba, tetangga dekat di depan kiri kanan kita.
wal jaril junubi yang satu RT yang sekitar 40 rumah di rumah kita. Baru setelah itu waswahibi bil jambi wa sabil, ya sahib teman seperjuangan di organisasi, kemudian yang sudah kena dampak kita punya data, kemudian masjid, ya masjid sebagai jamaah mungkin tidak ada di RT itu, tapi ini adalah termasuk jamaah. Dengan seperti itu, insya Allah kita ke depan, ya itu seperti yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu di ASE itu sudah bagus, tapi nanti dipertegas lagi, dimulai dari skala kecil, ya. Nah. Terus Bu, sekarang kan kita sebagai warga kadang-kadang ketika ada orang meninggal, ada orang-orang yang kena musibah, kita tuh takut datang, apa yang harus kita lakukan? Ya. Saya pikir kalau memang itu sudah positif terkena ini, ya, jadi bagaimana keluarga penyangga itu untuk memberikan, ya, motivasi kepada keluarganya. Memang bukan aib itu. Jadi seperti kalau dia beriman seperti mati syahid, kita bisa melakukan misalnya memandikan jenazah. Itu kadang-kadang dia nggak sakit tapi orang pada ketakutan, lakukan. Tapi kita harus berpakaian sesuai dengan anjuran yang protokoler itu. Jadi pakaian, pakai masker dan sebagainya itu kita harus tertib. Jadi ini yang kalau sudah jelas yang dia itu adalah kena sudah jelas positif, yang itu kan diurus oleh rumah sakit. Jadi gimana sholatnya? Dengan sholat gaib, ya di rumah masing-masing. Tapi bagi yang meninggalnya yang tidak ini, ya kita harus mendatangi. Nah, jadi itu Bu Ruli tentang keluarga penyangga. Dan satu hal lagi, ya, jadi yang perlu disampaikan pada jamaahnya Bu Ruli, pada warganya yang di PKK, bahwa surat usub itu jangan hanya dibaca kalau mau kelahiran orang hamil. Surat usub itu ada pelajaran untuk apa? Kita biasa menabung. Ketika kita lagi panen, kita nabung, kemudian untuk 7 tahun yang akan datang di masa paceklik, karena itu pasti akan ada di dalam kehidupan, itu pasti yang namanya naik turun itu selalu ada, sehingga warga kita kasih bimbingan juga, berapapun jumlahnya itu harus punya cadangan. Jadi Al-Quran itu mengajarkan seperti itu di surat Yusuf yang kalau orang hamil dibaca, ya seperti itu. Ya. Yang kedua, kasih motivasi bahwa dengan menjadi keluarga penyangga, maka Allah akan mencintai orang-orang yang mengerti tentang persoalan yang ada di sekitarnya. Ya, itu insya Allah lah surganya sudah di. Iya, ini kan memang situasi seperti ini, jadi kita harus banyak-banyak bersabar, ya. Iya. Jadi ini masalah dunia, bukan hanya masalah di negeri kita. Terima kasih Bu, mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan insya Allah arahan Ibu akan kami sampaikan kepada jemaah. Ya, saya langsung pamit ya Bu, ya. Ya, itu Bu Ruli, tolong nanti kita biasakan juga, ya. Mungkin kita sudah bisa tapi enggak biasa. Ya, kalau masuk rumah, ya kita ada keran kan di depan rumah, kita cuci tangan, kemudian setelah itu sebelum masuk kita berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji, bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Jadi keluar masuk itu kita mohon, kita bertawakal kepada Allah, sehingga yang kita bawa dari luar itu nggak sampai masuk ke rumah. Lebih-lebih petugas yang di rumah sakit. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.